Selamat sore, selamat sahabat buat kita semua. Kembali Rumah Sakit Advent Bandung hadir dengan program Anda Bertanya, Dokter Menjawab. Dan saya akan memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan narasumber kita adalah Dokter Weni Nusawakan. Nah, ini sesuatu yang berbeda dari tayangan-tayangan yang lalu-lalu ya. Ini kita akan membahas tentang gigi. Ini, kalau gigi katanya kalau dokternya dokter wanita itu teliti dan bagus ya. Oke, dan senang sekali, Dokter Weni sekarang akan menjadi narasumbernya. Dan kemudian setelah maghrib nanti kita masuk sesi yang kedua dengan motivator rohani yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu Evangelis Joko Santoso. Wah, ini luar biasa ya. Nah, selama Dokter Weni nanti membawakan materinya, jika Anda ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan Dokter Weni akan menjawab. Benar ya dok ya? Oke. Iya, Bagi mereka yang ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti akan saya panggilkan. Baiklah, kita akan segera memulai acara kita pada sore hari ini dan tentunya akan diawali dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Velma. Silakan Vel. oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada sore hari Sabat yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghampiri takhta-Mu menyampaikan ucapan syukur limpah terima kasih kami, karena kami merasakan begitu besar kemurahan kasih Tuhan sentiasa menjadi bagian kami. Sejak acara pagi hingga pada sore hari ini ya Bapak, kami akan mengikuti acara webinar melalui Zoom yang melalui Rumah Sakit Advent. Biar kiranya Tuhan, Roh Suci Tuhan hadir bersama-sama kami pada sore hari ini memberkati semua pembawa acara, memberkati semua perangkat yang digunakan, agar supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semua yang kami dengarkan berguna bagi kami, bagi keluarga kami, dan biar kiranya Tuhan ajar kami untuk selalu berserah kepadamu. Kami serahkan acara kami yang selanjutnya ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, biar kiranya ini semua jadi untuk kemuliaan bagi namamu, berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak ya Bapak, dengar dan sempurnakan doa kami ini, karena kami alaskan doa ini sambil mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Velma. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Dokter Weni untuk segera mendengarkan materi pembahasan pada sore hari ini. Oke. Ya, Dokter Weni, Dokter Gigi Weni Nusawakan. Mana nih dokter? Oh, Dokter Weni langsung mau ini ya, langsung mau share screen ya. Oke, boleh di-unmute dulu, Dok? Oh iya, belum diambil. Belum. Selamat sore, terima kasih sudah mau meluangkan waktu dan memberikan ilmunya nih untuk program penyuluhan kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung dengan program Anda Bertanya Dokter Menjawab. Dan kali ini Anda bertanya Dokter Weni, Dokter Gigi Weni Nusawakan akan menjawab. Baik Dokter Weni, kita akan mendengarkan dulu melihat presentasi yang akan disampaikan. Silakan Dok. Baik, terima kasih Ibu Peggy dan juga Pak Joko yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bicara pada sore hari ini. Kita langsung saja ke topiknya. Topiknya adalah kebiasaan buruk yang merusak gigi. Oke, kebiasaan itu adalah artinya perilaku yang diulang-ulangi. Kalau kebiasaan buruk, perilaku buruk yang diulang-ulangi. Nah, di dalam mulut kita juga ada kebiasaan buruk yang itu perilaku buruk yang diulang-ulangi yang bisa menyebabkan kelainan pada gigi dan jaringan pendukungnya, misalnya gusinya atau bibirnya, gitu. Yang akan kita bahas sore ini ada beberapa. Yang pertama menghisap jari, lalu menghisap bibir, menghisap dot, mouth breathing atau bernafas melalui mulut, menggertakkan gigi, mengunyah hanya di satu sisi, lalu menggigit benda keras, menyikat gigi terlalu keras, dan juga merokok. Ada lagi satu lagi minum alkohol, tapi saya belum tulis. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu menghisap jari. Menghisap jari pada anak-anak ya. Kalau pada anak-anak itu normal ketika anak-anak ini berusia 0 sampai 2 tahun.
Ini adalah kebiasaan anak kecil yang sangat umum dan perilaku yang menyenangkan bagi anak. Karena dari anak-anak mereka sudah belajar menyusui di ibunya dan juga menyusui mungkin dengan dot. Nah, ada dua jenis menghisap. Yang pertama menghisap yang nutritif dan yang kedua non nutritif. Kalau yang nutritif itu menghisap sesuatu yang ada nutrisinya, misalnya menghisap menyusui pada ibu atau menghisap dot berisi susu, itu mengandung nutrisi. Kalau yang kedua non nutritif, yaitu menghisap empeng contohnya atau menghisap jari. Itu biasanya dilakukan oleh anak-anak, penyebabnya karena dia tidak puas menghisap ASI. Misalnya, anak ini ibunya ibu yang bekerja, jadi dia sudah kebiasaan menghisap, meminum susu dari ibunya, ketika ibunya nggak ada, nah dia bingung mau menghisap apa, jadi dia menghisap jari. Dan juga biasanya ini dilakukan kalau dia sedang mencari perhatian, misalnya lagi lapar, atau lagi mencari sesuatu yang hilang, atau lagi merasa tidak enak badan, biasanya dia menghisap jarinya. Dilakukan ketika anak-anak merasa tidak aman atau sedang stres emosional. Nah, kita lihat di sini akibat dari menghisap jari kalau dilakukan lebih dari 4 sampai 6 jam dalam satu hari. Misalnya lagi nonton atau lagi tidur sambil menghisap jari, tidur selama 6 jam sampai 8 jam dia sambil menghisap jari terus, yang bisa terjadi adalah gigi atasnya. Gigi atasnya posisinya bisa menjadi maju ke depan dan langit-langitnya naik ke atas. Ini kalau dilakukan ketika anaknya berusia di atas 3 tahun ya. Kalau masih di bawah 2 tahun itu masih normal. Kita bisa lihat di gambar ini, kalau gigitan normal itu gigi atas dan bawah kena. Tapi kalau kebiasaan menghisap jari, gigi atas bisa menjadi maju ke depan dan bagian gigi depan bisa terbuka. Disebutnya anterior open bite atau bagian gigi depan yang terbuka. Kalau gambar aslinya kira-kira seperti ini. Karena kebiasaan menghisap jari terus-menerus, lama-lama gigi depannya kebuka. Kalau udah seperti ini, mengunyah jadi tidak maksimal, dan juga kalau lagi minum atau lagi ngomong, bisa keluar ludah dari mulut. Nah, akibat dari menghisap jari juga bisa kita lihat di sini, kalau gigitan normal seperti gambar di atas, sedangkan kalau sering menghisap jari bisa terjadi overjet atau bagian gigi atas depan maju ke depan. Dan juga akan terjadi adanya kalus pada jari, yaitu di jari nanti ada beberapa bagian yang keras karena digigit. Ini kalau kebiasaannya dilakukan 4 sampai 6 jam sehari ya, misalnya lagi tidur. Pencegahannya adalah kita harus tahu penyebabnya apa. Biasanya kapan anak-anak ini menghisap jarinya, misalnya kalau dia mau tidur, dia ada kebiasaan menghisap jari, kita harus mengubah kebiasaan itu. Misalnya diajak sikat gigi bersama, atau diajak baca cerita, tangannya diturunin, jangan sampai menghisap jari. Lalu jangan langsung dimarahin, tetapi dikasih tahu, "Nak, kalau misalnya kamu sikat selalu menghisap jari, akibatnya bisa seperti ini loh, nanti gigi depannya rusak," dikasih tahu dengan baik. Lalu setelah itu jika anak berhasil tidak menghisap jari, maka ia harus diberikan penghargaan, dikasih hadiah. Jadi anak itu senang dan dia tidak melakukan hisap jari lagi. Nah, pencegahan yang selanjutnya kalau misalnya udah dikasih tahu tetapi anak ini masih sulit untuk tidak menghisap jari, di ibu jarinya bisa diolesi bahan yang rasanya pahit atau kurang enak, misalnya betadine. Jadi kalau anak ini hisap, dia merasa rasanya pahit, jadi nggak mau hisap lagi. Tapi kalau itu masih belum bisa efektif juga, bisa juga ibu jari diberi 1 atau 2 plester anti air. Jadi ketika menghisap jari, ada plesternya rasanya nggak enak, jadi anak ini tidak mau hisap jari lagi. Kalau masih susah, bisa juga diberikan thumb guard atau finger guard atau sarung tangan. Ini bisa dibeli di online shop. Tulis aja finger guard atau thumb guard biasanya keluar, lalu dipasang ke tangan anaknya, jadi ketika dia mau menghisap jari itu terlalu keras, jadi dia tidak menghisap jari lagi. Kalau masih belum bisa juga, bisa pergi ke dokter gigi. Nanti dipasangkan alat oleh dokter gigi, bentuknya seperti ini.
Ya, ini kalau giginya sudah berubah bentuk ya, akan dipasangkan alat seperti ini. Jadi ketika, anak ingin menghisap jari, ada sesuatu yang keras di langit-langitnya, dia tidak akan suka untuk menghisap jari lagi. Dan bisa memperbaiki juga gigi depan yang sudah maju, kembali ke posisi semula. Baiklah, kebiasaan bibir yang kedua adalah kebiasaan menghisap bibir. Biasanya ini juga terjadi pada anak yang sudah tidak hisap jari lagi, dia ganti tuh jadi menghisap bibir. Contohnya seperti ini. Efeknya kalau menghisap bibir terlalu lama, lebih dari 4 jam, akibatnya bibir bawah biasanya jadi bengkak. Lalu iritasi di jaringan sekitar bibir. Lalu sama seperti yang tadi, kalau sering menghisap bibir, bentuk giginya bisa berubah. Gigi bawah jadi mundur ke belakang dan gigi atas jadi maju ke depan. Gambarnya seperti ini. Itu menghisap bibir. Pencegahannya juga bisa dibawa ke dokter gigi. Kalau sudah tidak bisa dikasih tahu tapi nggak bisa hilang-hilang kebiasaannya, bisa dibawa ke dokter gigi dan dipasangkan alat seperti ini. Ini namanya lip bumper. Jadi dipasangkan di gigi bawahnya. Lalu ketika anak ini mau menghisap jadi susah bibirnya, jadi nggak bisa dihisap lagi ya, bibir bawah ke belakang, dan posisi gigi belakangnya bisa maju ke depan lagi. Gigi bawah maksudnya. Baiklah, kebiasaan selanjutnya adalah menghisap dot atau empeng. Kalau menghisap dot ini biasanya dot yang ada susunya ya, dihisap sama anak-anak sampai ketiduran. Nah, di susu itu kan ada gula, mengandung gula banyak, jadi susunya bisa menempel di gigi dan lama-lama gigi anak-anak bisa jadi berlubang seperti ini, banyak lubangnya. Ini disebut dengan nursing battle caries. Akibat lama menghisap dot biasanya sampai ketiduran. Jadi pencegahannya itu sebaiknya anaknya dibiasakan menyikat gigi sebelum tidur dan jangan sampai menghisap dotnya sampai ketiduran. Tapi kalau misalnya udah keburu ketiduran, ibu atau bapak bisa pasang kasa di jari, di ibu jari ini, telunjuk, habis itu bersihkan gigi anaknya. Kalau dia sudah ketiduran, dibersihin satu-satu, gitu. Kalau misalnya nggak sempat sikat gigi. Jadi sisa-sisa susu itu nggak menempel di gigi dan tidak terjadi nursing battle caries seperti di gambar ini. Lalu selanjutnya ini adalah menghisap dot. Ini sama seperti tadi ya, kalau menghisap dot itu kan digigitnya di gigi depan, kayak gini, dotnya dimasukin, baru gigi depan gigit-gigit soalnya empuk. Nah, kalau dilakukan lebih dari 4 jam, sehari, ini bisa merubah bentuk gigi. Ya, gigi depannya jadi maju ke depan, sama seperti menghisap jari tadi. Jadi harus diperhatikan anak kita atau saudara-saudara kita jangan sampai terlalu lama menghisap empeng. Kalau udah umur 2 tahun ke atas, 3 tahun sebaiknya berhenti. Ya, akibatnya bisa seperti ini. Kebiasaan selanjutnya adalah bernapas lewat mulut atau mouth breathing. Ini biasanya terjadi pada orang yang hidungnya tersumbat. Misalnya ada polip di hidungnya dan dia tidak menyadari sehingga hidungnya bernapasnya agak susah, akhirnya bernapas lewat mulut. Dan juga bisa terjadi pada atlet. Atlet kan kalau olahraga terus, jadi napas lewat mulut mungkin udaranya lebih masuk banyak, jadi dia napas lewat mulut terus. Nah, bernapas dengan mulut ini akibatnya lumayan fatal, yaitu bisa merubah bentuk profil wajah. Jadi wajah bisa terlihat lebih panjang, lalu langit-langit di mulut kita bisa lebih tinggi. Kalau sering bernapas lewat mulut, nanti ketika masa pertumbuhan, jika ini terjadi pada anak-anak, nanti muka akan lebih panjang, dagu mundur ke belakang, lalu hidungnya terlihat agak bengkok, ya seperti di gambar ini. Jadi sangat mempengaruhi. Selain itu, bernapas dari mulut juga bisa menyebabkan mulut jadi kering, karena air liurnya kurang. Kalau misalnya udara masuk terus, air liur kurang. Sedangkan di air liur itu banyak zat antibakteri. Kalau antibakteri kurang bisa menyebabkan juga lubang pada gigi, gusi menjadi bengkak. Begitu.
Kebiasaan selanjutnya adalah menggertakkan gigi atau menggesek-gesekkan gigi. Bahasa medisnya ini adalah bruxism. Kita bisa lihat di video ini, kalau menggertakkan gigi biasanya dilakukan pada malam hari ya, kalau lagi tidur, orang kadang-kadang tidur giginya digesek-gesekkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini biasanya sendi rahangnya lama-lama jadi sakit. Ya, kita lihat lagi, sendi rahangnya jadi sakit, baru kalau bangun tidur kadang suka sakit kepala. Oke, karena giginya dipaksa untuk bergerak padahal nggak ada tekanan. Lalu selain itu giginya jadi aus, jadi menipis. Kita bisa lihat di gambar selanjutnya, kalau kebiasaan menggesek gigi, walaupun tidak sadar, lama-kelamaan giginya jadi pendek, lalu lama-lama jadi sensitif. Kita bisa lihat dari gigi taring kita, karena taring itu yang paling kelihatan, taring kan bentuknya lancip. Kalau misalnya kita ngaca terus gigi taring kita udah nggak lancip lagi tapi udah rata, kemungkinan itu terjadi karena kita menggesek-gesekkan gigi. Bisa juga ditanya ke pasangan kita, atau misalnya kita tidur sama adik atau kakak atau sama temen, bisa ditanya, kalau malam-malam gigi saya suka bunyi-bunyi nggak? Biasanya kalau suka bunyi-bunyi grek grek gres gres gitu, itu dia menggesek-gesekkan giginya. Penyebabnya sampai saat ini belum diketahui, tapi dibilang kemungkinan disebabkan oleh masalah emosional atau masalah psikis atau stres gitu. Jadi penyembuhannya juga ya sebaiknya ya kalau misalnya stres, masalah emosional bisa berkonsultasi ke psikolog atau ya kalau kita sebagai orang Kristen ya harus berserah kepada Tuhan, berdoa supaya kita ya Tuhan yang atur hidup kita gitu. Biasanya juga kalau kita sering menggertakkan gigi atau menggesekkan gigi, bagian leher gigi kita itu terkikis seperti di gambar ini. Jadi bagian antara gusi dan gigi di tepinya itu ada cekung gitu masuk ke dalam. Kalau itu terjadi, biasanya bisa dilakukan penambalan gigi seperti di gambar. Ke dokter gigi, giginya ditambal. Tapi kalau untuk masalah menggesekkan giginya, bisa juga dipasang supaya mengurangi ya, supaya giginya nggak tambah aus lagi, nggak tambah pendek lagi, supaya nggak linu lagi, itu dipasang night guard. Jadi giginya dicetak, lalu dipasang night guard seperti ini sesuai dengan bentuk gigi kita. Kalau misalnya kita beli kayak di online shop itu banyak, tapi biasanya nggak pas di mulut kita. Jadi kalau dipakai ya nggak nyaman pas tidur, dia tetap gerak-gerak. Tapi kalau ke dokter gigi, giginya bisa dicetak, dipasang night guard yang sesuai dengan bentuk gigi kita, sehingga pas malam tidur giginya nggak gerak lagi, sehingga nggak terkikis lagi. Selanjutnya kebiasaan buruk adalah mengunyah satu sisi saja. Jadi kalau mengunyah satu sisi saja itu bisa mengubah profil wajah. Rahangnya jadi miring karena selalu ngunyah misalnya cuma di kanan doang. Di kanan terus lama-lama rahang bawahnya jadi miring. Terus sendi rahangnya juga nanti ada sakit-sakit di bagian sendi di dekat telinga ini. Jadi kayak sakit, pusing, itu bisa disebabkan karena mengunyah cuma satu sisi. Dan kalau cuma mengunyah satu sisi, biasanya di sisi yang tidak dipakai mengunyah, itu justru jadi banyak karang gigi. Karena kalau kita pakai kunyah, gigi kita itu sekaligus dibersihkan oleh makanan. Apalagi kalau makan buah kayak apel yang agak keras, kayak wortel, itu sayur ya, wortel atau makan stroberi, itu gigi kita juga sekalian dibersihin. Tapi kalau tidak dipakai mengunyah, justru karang gigi akan menumpuk di bagian situ. Juga terjadi nyeri sendi rahang dan sakit kepala. Nah, biasanya itu orang nggak mengunyah satu sisi, misalnya dia cuma mengunyah di kiri aja karena gigi di sebelah kanannya ada lubang, jadi kalau digigit nggak enak, jadi saya cuma mengunyah di kiri aja. Jadi perawatannya pergi ke dokter gigi, giginya ditambal supaya bisa kunyah di dua sisi. Ada juga yang cuma kunyah satu sisi, soalnya gigi yang sebelah kanannya ompong. Nah, pencegahannya ya kalau misalnya gigi sebelah kanan jadi males ngunyah, ompong, pakai gigi palsu di situ
supaya bisa mengunyah dengan baik, dan gigi kiri dan kanan bisa digunakan. Baru untuk karang giginya, misalnya jadi banyak karang gigi karena tidak dipakai mengunyah, pergi ke dokter gigi juga, dilakukan perawatan scaling atau pembersihan karang gigi, bisa dibersihkan, dan giginya bisa digunakan lagi dengan normal dan bersih. Kebiasaan selanjutnya adalah menggigit benda yang keras. Yang pertama, menggigit jari, menggigit kuku ya, bisa menyebabkan kerusakan pada kuku dan jari. Kukunya digigit-gigit terus, selain giginya juga bisa kedorong ke belakang atau maju ke depan, kukunya juga jadi pendek-pendek, jari jadi sering luka, baru infeksi bisa masuk ke jari itu. Dan juga kalau misalnya kita lupa cuci tangan gitu, langsung menggigit jari kita, kan bisa juga jadi infeksi juga ke tubuh kita. Selanjutnya kalau suka menggigit benda yang keras, misalnya pensil atau es batu, biasanya orang suka menggigit es batu, itu bisa menyebabkan bagian email gigi atau enamel ini patah. Apalagi kalau gigi depan agak lebih tipis daripada gigi belakang, enamel bisa patah. Kalau seperti ini giginya bisa jadi ya penampilannya kurang baik dan juga jadi lebih sensitif. Dan juga kalau lagi gigit-gigit kena ke gusi, gusinya juga bisa menjadi bengkak. Juga merubah susunan gigi ya, kalau terus gigit-gigit, kedorong, sehari berapa jam gitu, lama-lama giginya jadi berantakan, seperti di gambar ini. Selanjutnya, kebiasaan buruk yang lain adalah menyikat gigi terlalu keras atau terlalu kencang. Jadi disikat terus ke arah horizontal, sikat, lama-lama bagian giginya aus. Mungkin kita ngerasa kalau sikat gigi lebih keras lebih baik karena lebih bersih. Padahal ternyata gigi kita kalau disikat terlalu keras malah terkikis. Biasanya terkikisnya di bagian leher gigi juga seperti ini dan itu rasanya sensitif ya. Dan biasanya yang kena bukan cuma satu atau dua gigi, tapi rata-rata gigi belakang. Jadi bisa terkikis seperti ini. Itu lama-lama akan jadi linu. Dan juga perawatannya sama, yaitu penambalan gigi. Bisa ditambal, tapi kalau misalnya setelah ditambal, kita cara sikat giginya masih sama, keras-keras, baru arahnya horizontal gitu, nggak vertikal ke bawah, lama-lama bisa terkikis lagi. Jadi kalau udah ditambal, cara sikat giginya harus berubah. Lalu gunakanlah sikat gigi yang bulunya soft. Kalau kita ke toko, lihat sikat gigi, ada pilihan soft, medium, atau hard, kita bisa pilih yang soft. Tetapi walaupun pakai yang soft, tapi kalau tenaga tangan kita kuat-kuat juga pas sikat gigi, gigi kita juga bisa terus terkikis. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Oke, selanjutnya adalah kebiasaan buruk, yaitu merokok. Kalau kita tahu rokok itu panas ya pasti, karena dibakar ujungnya, panas, habis itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, dari panas dan zat-zat berbahaya itu bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak gigi. Itu gusinya bisa jadi iritasi, bengkak. Lalu kandungan tar dan nikotinnya itu juga bisa memberikan pewarnaan pada gigi. Warna giginya jadi kuning-kuning, coklat-coklat karena tar dan nikotin yang ada dalam rokok. Perawatannya tentu saja berhenti merokok, karena bukan cuma merusak gigi dan penampilan, tapi merusak paru-paru dan bagian tubuh yang lain ya, bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Tapi untuk giginya sendiri bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi dan gusi yang bengkak dan rusak, iritasi. Untuk gusi yang inflamasi atau bengkak dan juga untuk pewarnaan pada gusi, perawatannya bisa ke dokter gigi, karang giginya dibersihkan seperti di gambar ini. Lalu bisa juga kalau ini menyebabkan perubahan pewarnaan, perubahan warna pada gusi ya, perubahan warna gusi, jadi lebih gelap. Ini disebut dengan smoker's melanosis. Ini juga kalau dibiarin nggak apa-apa sebenarnya, kalau udah berhenti merokok, warna gusinya nggak akan langsung balik ke normal, biasanya tetap seperti ini. Tapi kalau misalnya warnanya mau dikembalikan, bisa ke dokter gigi, dilakukan perawatan namanya gingival depigmentation. Jadi bagian-bagian yang warnanya gelap ini dikikis nanti, lalu warnanya akan kembali berubah menjadi normal. Tetapi tentu saja kebiasaan merokoknya harus dihentikan, berhenti merokok.
Baiklah, oh iya yang selanjutnya ada juga minum alkohol. Minum alkohol ini selain tidak baik buat, tubuh kita, untuk liver kita, hati kita bisa rusak, untuk mulut juga berbahaya karena kalau minum alkohol, bakteri yang baik di dalam mulut ini bisa mati. Bakteri yang baik mati baru mulutnya jadi kering. Kita udah membahas tadi kalau mulut kering itu akibatnya bakteri akan menjadi lebih banyak dan, lebih tinggi resiko untuk lubang gigi dan pembengkakan pada gusi. Lalu selain itu juga, kalau bakteri baik kita mati karena alkohol, justru bisa ada jamur di mulut kita, malah jadi berjamur pada mulut. Jadi, jangan sampai, mempunyai kebiasaan buruk untuk minum alkohol, karena itu sangat tidak baik. Baiklah, dari Alkitab dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi ibadah itu bukan cuma worship pagi sore, berdoa sendiri, atau ke gereja, kumpulan Rabu, Vesper, dan lain-lain, bukan cuma itu, tetapi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai tubuh yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap bersih, dan karena gigi dan mulut itu adalah bagian dari tubuh kita, maka kita harus menjaganya yang dengan baik sebagai persembahan untuk Allah. Mmm, Sampai di sini presentasi dari saya. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Weni. Luar biasa ini saya tadi ngelihatnya, agak serem-serem juga ya, tapi Iya. tapi saya juga memikirkan, wah kebiasaan saya atau kebiasaan anak-anak ya seperti apa ya. Oke, Iya. eee, kita sekarang masuk dalam sesi yang kedua, yaitu sesi, yang kedua maksudnya kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Namun di kolom chat belum ada pertanyaan ini. Iya, heeh, semua partisipan yang di sini yang sudah hadir, apakah ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat atau klik raise hand. Heeh, kalau mau bertanya langsung boleh, nanti saya panggilkan. Gimana nih, ada pertanyaan kah? Nah, oke. Mmm, selamat sore sama sahabat Pak Gunawan. Wah, ini kalau ada Pak Gunawan seru nih, banyak pertanyaannya nih Pak Gunawan. Mmm, izin tanya Dok, bagaimana menghubungkan gusi lidah berjamur dengan HIV atau AIDS? Ah, mana nih pertanyaannya? Bisa di-unmute ya, Oh iya. Dokter? Ya. Baiklah, terima kasih buat Pak Gunawan buat pertanyaannya. Jadi hubungannya gusi lidah berjamur dengan HIV dan AIDS. Jadi kalau, HIV itu kan, imun di dalam tubuh kita itu kan rendah. Jadi masuk bakteri apapun atau virus apapun dia pasti melawannya lemah. Kalau di mulut kita itu, pasti selalu ada sisa makanan dan kalau kita ngobrol aja bakteri bisa masuk ke mulut, gitu. Mmm, Jadi kalau orang yang mempunyai HIV, terus dia nggak minum obat, nggak perawatan, imunnya sangat rendah, dia lebih rentan untuk terkena infeksi. mmm, Obat-obatan dari HIV juga bisa menyebabkan mulutnya jadi kering, sehingga lebih beresiko untuk terkena, penyakit gigi dan mulut, giginya bisa lebih berlubang dan juga untuk jamur untuk tumbuh itu lebih beresiko. Apalagi kalau dia minum misalnya, daya tahan tubuhnya lagi rendah, baru dikasih obat sama dokter, minum antibiotik lebih dari 2 minggu, itu bisa menyebabkan jamur juga pada oh mulut. Jadi selain resikonya tinggi, bisa dari efek obat-obatan juga, begitu kira-kira. oh, iya terima kasih Mhm. jawabannya, Pak Gunawan semoga sudah menjawab ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Elvina. Tanya Dok, kalau gigi yang sisa akarnya belum dicabut, apa bahaya kalau terlalu lama dibiarkan? Oh iya, mmm, saya mau
tunjukin video lagi ya biar lebih mengerti. Sebentar. Ya. Banyak tuh kan misalnya giginya keropos, patah-patah-patah dikit-dikit dikit-dikit. Iya. Ya akhirnya tinggal akarnya tuh. Lebih susah kali ya dicabutnya ya kalau tinggal akar. Biasanya kalau ada sisa akar biasanya nggak sakit, tetapi nggak berarti infeksinya hilang ya. Share screen. Oke. Oke, saya share screen lagi. Silakan, Dok. Oke, kita bisa lihat di video ini. Ya, kenapa sisa akar itu bisa terjadi ya? Biasanya terjadi dari lubang gigi. Awalnya itu sisa makanan nyangkut di bagian yang ini, yang ada tanda panah, yang agak cekung ke bawah atau enggak di sela-sela gigi. Kalau sisa makanan nyangkut di sini, cara sikat gigi kita salah, biasanya itu sikatnya jadi nggak bersih, sisa makanannya nempel, bercampur sama bakteria, berubah jadi asam. Asam itu menyebabkan lubang gigi. Kalau misalnya lubang giginya masih di bagian email, yang putih ini belum kerasa sakit apa-apa. Hanya kerasa kalau kita ngaca, lihat di kaca, di gigi geraham kita kok ada garis-garis hitam. Itu biasanya udah ada lubang kecil di bagian enamel. Kalau dibiarin dia akan masuk lagi ke bagian yang warna coklat ini namanya dentin. Dentin ini pori-porinya besar sehingga kalau bakteri udah masuk dia menyebarnya lebih cepat. Kalau udah masuk ke dentin, gigi jadi kerasa sensitif kalau lagi kena dingin atau lagi makan yang manis. Kalau dibiarkan terus akan membesar. Nah, ini udah kena di bagian yang ketiga, yaitu saraf dan pembuluh darah. Kalau udah sebesar ini biasanya giginya sakit. Walaupun lagi nggak makan, nggak minum, ini lagi tidur, tiba-tiba sakit kayak ditusuk. Oh. Nah, kalau cuma minum obat aja sakit gigi, males ke dokter gigi, minum obat aja sakitnya hilang. Tapi infeksinya nggak hilang, karena bakterinya masuk terus ke saraf dan dia turun ke atau naik, kalau gigi atas dia naik ya, ke ujung akar gigi. Kalau gigi bawah berarti dia turun ke ujung akarnya. Nah, kalau dia udah turun gini, akhirnya di ujung akar ini akan ada abses atau kayak bisul, nanah gitu, dan gigi patah. Nah, akhirnya jadi sisa akar gigi. Sisa akar gigi kalau dibiarin, di gusinya dan di bawah akar gigi ini ada infeksi. Kalau daya tahan tubuh kita lagi nggak baik, lama-lama pipinya bisa bengkak yang gede gitu. Mungkin saudara-saudara pernah lihat ada yang kayak gitu karena sakit gigi sampai bengkak gede banget. Nah, kalau bengkak gede banget itu biasanya lidah bawah bisa keangkat. Jadi pas lagi tidur bisa kesulitan untuk bernafas, bisa pingsan. Jadi akibatnya bisa sampai separah itu, gitu. Nanti harus ke dokter dan absesnya dikeluarin, habis itu giginya harus dicabut. Jadi kalau masih sisa akar walaupun nggak sakit, itu harus dicabut untuk mengangkat infeksi. Wah. Seperti itu. Wah, bagi mereka yang masih belum, maksudnya giginya udah mulai keropos tapi nggak dicabut, waduh harus cepet-cepet dicabut ya. Iya. Lebih baik dicabut ya. Kalau sisa akar ya, kadang-kadang ada yang udah keropos tapi ternyata masih bisa dirawat, itu boleh. Tapi kalau memang udah tinggal akarnya, memang harus dicabut. Harus dicabut. Iya. Sebelum terjadi infeksi yang lainnya. Iya ya, benar juga ya, harus mau nggak mau harus cabut gigi. Wah, ini ternyata tadi pembahasan ya dokter bilang kalau kayak ngempeng atau apa tuh bisa merubah muka ya, yang jadinya mungkin hidungnya jadi agak maju atau mundur atau mulutnya miring. Saya baru tahu loh dok, sebegitu besar pengaruhnya gigi ini sampai bisa Iya. merubah wajah tuh, luar biasa ya. Iya Bu. Biasanya itu kalau dilakukannya 4 sampai 6 jam sehari. Jadi biasanya kalau lagi tidur gini-gini terus, lama-lama dia akan kegeser sedikit-sedikit gitu. Wah, ini juga nih mesti diperhatikan nih ya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan. Pak Gunawan sudah, Ibu Elvina. Ibu Elvina tadi sudah ya? Oke, Ibu Claire. Dokter mau bertanya, boleh tolong dijelaskan apa hubungannya antara menggigit kuku dengan gigi yang bisa maju ke depan?
Itu tergantung ya Bu, gigitnya kayak gimana. Kalau menggigitnya, gini, jarinya juga Heeh. digigit, kalau kukunya terus digigit-gigit dia pasti bisa menggeser sedikit demi sedikit sih. Walaupun Oke. biasanya kalau yang maju ke depan banget itu karena hisap jari, karena Mhm. gini banget. Kalau kuku mungkin pergerakannya hanya sedikit, Mhm. tapi bisa mengubah juga. Selain kukunya juga yang rusak, giginya juga bisa kegeser, gitu. Mhm. Dan Tapi ya yang kayak tadi saya bilang kebiasaannya kalau dilakukan 4 sampai 6 jam sehari, lebih dari 4 sampai 6 jam kalau 4 sehari. sampai 6 jam atau Iya, lebih ya, itu mhm. berpengaruh ya? Waduh, kalau mukanya berubah. Iya, biasanya Biasanya kalau kalau anak-anak sih lebih. lebih kelihatan ya anak-anak itu ya? Iya. Oke. Terima kasih dokter, semoga menjawab ya Ibu Claire-nya. Kemudian dari Bapak Gunawan Cahyadi lagi, "Dok, kapan saatnya seorang harus berurusan dengan dokter gigi?" Seperti BM ya? Spesialis bedah mulut Spesialis, ya? heeh. Heeh. Itu untuk kasus-kasus, tertentu sih, misalnya kayak ada abses yang besar, atau ada tumor di rahang, atau ada pokoknya biasanya kalau ada benjolan-benjolan lah di mulut, atau ada luka di mulut yang nggak hilang-hilang udah lebih dari 2 minggu, ada luka yang misalnya ada putih-putih kayak rambut di lidah kita, tapi nggak hilang-hilang udah 2 minggu, atau di bagian pipi dalam, dikorek, nggak keambil, itu biasanya harus ke dokter bedah mulut. Mmm, Bisa juga kalau untuk gigi yang miring, saya kasih tunjuk lagi video. Biasanya paling sering ke dokter bedah mulut itu gara-gara ini, yaitu gigi yang tumbuhnya miring. mhm, Gigi geraham paling belakangnya biasanya disebut gigi bungsu. Jadi giginya tumbuh, tapi dia nggak bisa keluar karena tumbuhnya miring. Ini namanya impaksi. Kalau udah kayak gini, ini nggak bisa dicabut biasa kayak cuman dikorek, dicabut nggak bisa. oh, Jadi harus ke dokter bedah mulut. Dokter bedah mulut itu dilakukan operasi kecil, jadi gusinya dibuka sedikit, habis itu diangkat giginya, mmm, lalu ditutup, dijahit 3 hari sampai 7 hari sembuh. Ini kasus yang paling sering terjadi dan mmm, dirujuk ke dokter bedah mulut. Karena rata-rata orang di atas umur 17 tahun, nanti gigi geraham ketiganya tumbuhnya biasanya suka miring. Jadi mmm, harus, dirujuk ke dokter bedah mulut. Ada juga sih dokter gigi umum yang mengerjakan, kalau misalnya miringnya nggak terlalu, masih bisa diangkat sendiri, tapi biasanya dirujuk ke dokter bedah mulut untuk operasi kecil. untuk operasi kecil ya? Iya, atau untuk kayak tumor atau abses yang besar sekali, harus dikeluarin, itu harus ke dokter bedah mulut. Tapi biasanya dirujuk juga sih dari dokter gigi umum. Oh, oke. Mmm, ini ada kan tadi bahas tentang itu anak-anak ya, kalau terhadap orang dewasa, bisa juga ya yang tadi itu, mukanya bisa berubah kalau kebanyakan mainin apa, gigi kretek-kretek gitu, Iya. terus aha, Kalau untuk orang dewasa itu kalau sekarang paling sering yang iya sih bruxism atau menggesek-gesek gigi. mhm, Karena mungkin lebih banyak stres kali orang dewasa ya. Jadi kalau tidur tanpa sadar gesek-gesek mhm. gitu. Oke, kita lanjut kepada penanya berikutnya ya. Eee, wah ini kenapa ngacak ya? Oh ini, Sekarang siapa Ibu Elvina ya? Iya, Ibu Elvina, tanya Dok, kalau gigi yang sisa akarnya belum dicabut, apa bahaya kalau terlalu lama dibiarkan? oh itu kayaknya tadi sudah ya, Oh yang gigi sorry. akar gigi. Oh iya iya Kalau yang akar iya, gigi. iya, Aduh maaf ini soalnya naik-naik saya punya ini ya Dok, cat-nya iya ya, ya. catnya naik-naik.
Mmm, oke, kembali lagi ini Pak Gunawan nih. Dok, kapan saatnya seseorang harus berurusan dengan dokter gigi? Ini kan, apa beda kewenangan dan ruang lingkup, skop pekerjaan seorang, dokter gigi saja atau umum dengan dokter gigi, spesialis, KG, ortodontis, dan sejenislah saat ini di rumah sakit. Apa seorang dokter gigi umum masih boleh nambal dan cabut gigi? Wah, ini nanya-nanya tentang dokter gigi nih. Oh iya, Nah, kalau kalau dokter gigi umum sih tentu saja masih bisa tambal, cabut gigi, membersihkan karang gigi, pasang gigi palsu, gitu-gitu masih bisa sih. Tapi kalau kasus-kasus yang memang sudah sulit, kalau dokter gigi umum kan kita masih boleh melakukan tindakan kalau di rumah sakit. Tapi kalau tindakan-tindakan yang sulit, kalau ortodontis, iya kalau ortodontis biasanya kita rujuk ke dokter spesialis orto untuk gigi-gigi yang mhm, tidak rata atau maju ke depan atau terlalu mundur ke mmm, belakang, itu biasanya dirujuk ke dokter ortodontis. Lalu kalau ke dokter bedah mulut seperti kasus yang tadi saya jelaskan. mhm. Kalau ada juga spesialis, prostodonti. Di Rumah Sakit Oh, Alven kita ada Dokter Paul, itu untuk, spesialis untuk pemasang gigi tiruan. Jadi contohnya orang, mmm, yang giginya udah nggak ada sama sekali. oh, Nah, itu untuk orang tua gitu, dilakukan sama spesialis, atau yang gigi belakangnya udah nggak ada atas bawah, kan heeh, bukan cuman soal pasang gigi aja, tapi harus diperhatikan rahangnya dan lain-lain. Itu mmm, untuk kasus-kasus yang sulit, dapat dirujuk ke dokter spesialis, tapi, kalau gigi itu kan ada kasus yang ringan dan yang sederhana dan yang kompleks. ah Kalau hah, sederhana masih bisa dikerjakan sama dokter umum, dokter gigi umum, tapi kalau udah kompleks kita rujuk ke dokter gigi spesialis, spesialis, begitu. mmm, mhm mhm. Tapi Wah, banyak tadi tindakan yang masih bisa dikerjakan oleh dokter gigi umum. oke. Tadi, dokter ini bilang kalau gigi yang belakang udah habis, terus itu memang harus dipasangin gigi ya, kalau gigi belakang habis? Oh Kan katanya iya, itu gigi belakang itu nggak apa-apa, kebanyakan dokter itu main cabut-cabut aja gigi belakang. oh iya. Kalau dulu mungkin, dokter sering kayak gitu ya, mencabut-cabut aja, Mhm mhm. karena, dulu belum banyak perawatan saluran akar. Saya akan kasih tunjuk video lagi, supaya lebih mengerti, konsekuensi kalau ada gigi yang dicabut tapi tidak diganti. Mmm, Bang, share screen. Oke, ini contohnya gigi yang pertama, gigi geraham pertama hilang tetapi tidak di gigi palsu ya. oh oh, Ini, gigi atasnya bisa turun ke ini nggak langsung terjadi oh, bisa dalam waktu tahunan, kalau dia nggak dipasang-pasang gigi bawah, gigi atasnya nanti turun ke bawah. Jadi kalau ngunyah lama-lama sensitif dan gigi atasnya bisa goyang. Dan juga selain oh, gigi atasnya turun, gigi belakangnya nanti dia berubah bentuk, dia jadi lebih maju ke depan karena nggak ada gigi depannya. Akhirnya berubah bentuk. Nah, kalau kayak gini sisa makanan suka masuk ke dalam lubang, sakit lagi. Jadi bisa dilihat kalau satu gigi tidak diganti, gigi-gigi yang lainnya bisa rusak karena dia bisa bergeser. Dan juga bisa berpengaruh ke sendi rahang. Karena, mmm, dia bekerjanya jadi nggak maksimal, lama-lama jadi sakit, karena bentuk gigitannya berubah. Kalau gigi belakang nggak diganti, pasti rahang kita bentuknya juga berubah, sendinya. Jadi nanti lama-lama sakit kepala, gitu. Sakit di sini dekat telinga. Lalu muka, kalau misalnya gigi belakang hilang, muka akan jadi lebih pendek. oh Jadi, oh, harusnya panjang segini, dia jadi lebih pendek, terus, pipinya jadi kempot masuk gitu, jadi muka kita bisa kelihatan kayak lebih tua gitu, jadi lebih oh kayak gitu. oma-oma gitu. Heeh, kalau gigi belakang hilang nggak diganti. Selain itu kan kalau ngunyahnya nggak enak ya, makanannya jadi nggak lunak, bisa jadi masalah juga di perut.
Oh gitu. Karena Mudah-mudahan pencernaannya jadi bekerja lebih keras karena gigi nggak mengunyah dengan baik. gitu. Saya jadi mikir-mikir gigi saya ada nggak di belakang, kayaknya udah nggak ada yang paling belakang banget tapi nggak dipasangin. Waduh, mukanya berubah nih. Oke, kita lanjut kepada penanya berikutnya ya. Ini naik-naik ini saya punya ini. Oke, Ibu Agustina, Dok mau tanya, untuk mencegah gesekan gigi pada malam hari selain pasang night guard, apakah ada cara lain dan bagaimana mencegah gigi ngilu? Makasih, Dok. Nah, ini gigi Oh ngilu nih iya, sering, ya. terima kasih buat Kak Agustina. Jadi untuk mencegah gesekan gigi pada malam hari, harus diperiksa dulu ke dokter gigi. Kalau misalnya siapa tahu giginya ada yang bolong di Hmm, salah satu gigi, kalau ada salah satu gigi yang bolong, gigitan pas mau gigit gini jadi nggak pas hmm, malam-malam. hmm, Jadi giginya pas lagi tidur dia cari-cari kan pengen diem gini tapi ada sesuatu yang nggak nyaman, jadi dia cari-cari akhirnya gesek-gesek. Kalau ada yang bolong. Atau kalau ada satu yang ompong, berarti itu harus ditambal ya. Kalau ada satu yang ompong juga gigitannya jadi nggak pas, jadi giginya hmm, malam-malam nyari-nyari. Jadi itu harus dipasang gigi palsu. Jadi harus diperiksa ke dokter gigi, ini penyebabnya apa. Ada juga yang giginya mungkin berantakan, itu mhm, sebaiknya pakai kawat gigi, jadi dia pas ngegigit pas, gitu. Jadi harus diperiksakan, penyebabnya ada beberapa. Yang jelas kalau gigitannya nggak pas, dia bisa menyebabkan pergesekan pada malam hari itu juga. gitu ya. Terus mencegah gigi ngilu itu harus tahu penyebabnya apa. Bisa jadi karena, bruxism karena menggesek gigi. Kalau karena itu, baru giginya atasnya jadi terkikis, itu harus ditambal. Terus kalau karena giginya berlubang, kan jadi ngilu, jadi sensitif, itu harus ditambal. Atau kalau cuman nggak ada apa-apa, giginya semua sehat tapi sensitif, bisa pakai pasta gigi sensitif, merek apa aja bebas, tapi cara pakainya giginya itu misalnya yang sensitif gigi depan bawah, kita keringin dulu pakai tisu, baru pasta gigi sensitifnya diolesin di bagian depan, baru di dalam, habis itu dibiarin dulu 30 detik sampai 1 menit, baru sikat gigi. Kayak gitu kalau mau lebih efektif pakai pasta gigi sensitif. Mmm, Tapi memang harus tahu penyebabnya apa, bisa jadi karena lubang gigi atau karena apa, kalau udah tahu nanti perawatannya bisa dilakukan sih pastinya. mungkin juga gusi yang, bengkak atau Iya, gusinya, apa ya, saya kalau ke dokter bilang gusinya mungkin terbuka gitu ya? iya gusi yang terbuka, bisa jadi. Kalau yang terbuka gitu, iya ditambal juga sih biasanya ditutup supaya Mmm, nggak sensitif lagi dan gitu. dibersihkan karang giginya. Karang gigi itu harus dibersihkan berapa lama sekali ya, Dok? Itu tergantung sih, ada yang tergantung keadaan, kebersihan mulutnya kayak gimana, karena setiap Mmm, orang beda-beda. Jadi ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali juga boleh. mmm, Jadi tergantung, tapi ya standarnya sih 6 bulan sekali. iya, standarnya 6 Iya, bulan sekali ya. mhm. Oke, jadi tinggal ke dokter gigi langsung bilang mau bersihkan karang gigi begitu ya? Iya, biasanya nanti sekalian diperiksa, ada Mmm, lubang yang nggak kerasa, kadang-kadang gigi berlubang tapi nggak kerasa sakit kan, itu iya, paling sering. iya, Biasanya kalau udah sakit baru ke dokter gigi. betul, betul. Kalau enggak mau, aduh ngeri bor-bornya itu Iya, kan. Tapi suaranya kalau ngeri ya. udah bengkak, udah jerit-jerit mau nggak mau cari dokter gigi. Iya. Oke, kita lanjut nih Dok ya, karena ada beberapa pertanyaan banyak nih. Mmm, ini Bapak Gunawan, kenapa gigi geraham bungsu bisa tumbuh miring? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Kenapa ya, Dok? Oh, iya. Biasanya sih, sebenarnya penyebabnya nggak diketahui ya, tapi kalau kita lihat, dari zaman dulu, kalau orang zaman dulu tuh rahangnya besar-besar kan, tapi Mmm, makin ke sini dan mereka makanannya makanan yang tidak diproses gitu, misalnya makan jagung langsung, belum ada roti dan lain-lain. Kalau zaman sekarang makanan semakin diproses, usaha ngunyahnya jadi nggak terlalu keras, gampang, ukuran rahang juga makin kecil, sehingga ketika gigi itu dia kan tumbuhnya biasanya umur 17 tahun ke atas. Pas mhm. dia tumbuh rahangnya kecil, mmm, jadi tumbuhnya miring-miring, nggak ada tempat Oh, gitu. Tapi oh, bisa juga disebabkan oleh, genetik, misalnya suami istri menikah,
yang suami giginya besar-besar, sedangkan yang istri ukurannya Kecil. normal. Jadi bisa rahang ukurannya normal, tapi giginya besar-besar. Oh, Jadi nanti ada satu gigi yang nggak ada ruangan untuk keluar gitu. Bisa jadi karena pernikahan kayak gitu juga, hmm. ukuran-ukuran. Wah, ini anak-anak muda kalau mau menikah biar anak-anaknya giginya bagus coba periksa dulu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu untuk pertanyaan berikutnya ya, dari Ibu Sonya. Dok mau tanya, kalau anak-anak usia 6 tahun, kelihatan rahang atas sepertinya lebih mundur dari rahang bawah. Bukan karena kebiasaan ngemong dan lain-lain, tapi seperti turun dari orang tua atau kakek. Apa bisa dibetulkan supaya normal dan paling pas pada usia berapa untuk bisa dibetulkan? Nah, ini tadi yang kita bahas tadi ya, mungkin Iya, dari faktor turunan ya. Nah, ini apa bisa diperbaiki nggak Dok kalau udah begitu? ini bisa diperbaiki sih. Emang biasanya karena keturunan, saya kasih tunjuk video ya lagi. Biasanya sih kalau sudah keburu terjadi rahangnya lebih maju ke depan, biasanya pakai kawat gigi bisa. Hmm. Ini contohnya seperti ini ya, gigi rahang bawah lebih maju daripada rahang atas. Jadi gigi bawahnya lebih ke depan. Ini biasa ke dokter spesialis ortodonti, pasangkan alat, ya kira-kira seperti ini. Intinya dimundurin ke Oh, belakang. Kalau bentuknya memang udah keburu kayak gini ya, udah keburu lebih ke depan. Biasanya dilakukan ketika semua gigi dewasanya udah tumbuh sih. Mungkin umur 12 tahun. Sekitar umur 12 tahun. oh gitu. Kalau Ya, untuk anak-anak masih bisa, tapi kalau orang dewasa nggak kalau bisa ya? kalau untuk anak-anak, untuk orang dewasa masih bisa kok. Kalau pakai kawat gigi, umur berapapun bisa. Oh begitu. Tapi tergantung ya, kalau misalnya dari bentuk rahangnya juga maju ke depan, kadang-kadang sulit, tapi kalau giginya masih bisa diperbaiki supaya bentuknya pas. Hmm. Yang bagus itu susunannya gigi atas dan bawah sama, ketemu atau, yang bawah lebih ke dalam atau yang atas lebih ke dalam? Yang bagus itu yang atas lebih di luar. Kayaknya tadi aku ada Oh, nggak ya atas gambarnya? lebih di luar ya. Itu yang normalnya. Kalau yang normalnya yang atas memang lebih ke depan sih. Mmm, Kadang-kadang orang-orang suka nanya, ini kok gigi atas saya ke depan padahal itu normal. Sebenarnya. padahal itu normal ya. Iya. Mmm, oke, berarti Ibu Sonya masih bisa nih dibawa ke dokter aja ya. Boleh ketemu Dokter Weni di Rumah Sakit Advent Bandung. Praktek tiap hari ya, Iya, Dok? setiap hari Minggu sampai Jumat. Nah, Minggu sampai Jumat silahkan mampir di Rumah Sakit Advent Bandung. Ini contoh gigitan Oh, normal, kalau gigi atas itu pasti dia lebih ke leb depan, oh, lebih ke lebih depan. ya, lebih maju daripada gigi bawah, tapi jaraknya kira-kira 2 sampai 3 milimeter. Mhm Kalau mhm. udah kayak lebih dari 3 milimeter itu udah, overjet namanya, atau Overjet lebih ya, maju. udah Iya, mhm. kalau normal dia ukurannya sekitar 3 milimeter dari gigi bawah, Oke. tapi yang Oh. atas pasti lebih ke depan. Oh, oke oke. Terima Iya. kasih, Dok. Oke, kita lanjut kepada penanya berikutnya lagi nih. Ini ada kalau ada Pak Gunawan rame. Terima kasih Pak Gunawan sudah meramaikan kolom chat. Bagaimana perawatan gigi yang baik dan, terstandarisasi apa nih, pada gigi untuk seorang Diabetes. diabetes? Nah, ini gimana nih? Perawatan, oh iya. Kalau, pasien yang diabetes itu biasanya, karena imunnya juga jadi rendah, jadi Mhm biasanya kalau datang ke dokter gigi tuh
sering pasti gusinya bengkak, gusinya suka bengkak Mmm. sendiri, sering berdarah dan lain-lain. Kalau untuk pasien diabetes disarankan datang pada pagi hari, dan juga kalau mau cabut gigi ya biasanya yang diabetes itu, habis itu kita siapin, minuman yang agak manis kalau misalnya tiba-tiba gula darahnya juga turun, saya nggak pernah sih, tapi ada kasus-kasus yang pasiennya pingsan gitu karena gula darahnya turun. Itu Oh, disediakan minuman yang manis, yang penting kita tahu ini sih riwayatnya. Jadi biasanya semua pasien sebelum dilakukan perawatan ditanyain dulu semua riwayat kesehatannya apa, minum obat apa aja, iya. dan lain-lain. Kalau kita udah tahu, perawatannya bisa disesuaikan. Mmm, Terus kalau mau lakukan perawatan yang ada pendarahan kayak scaling, itu kan gusinya dikorek, itu kadang-kadang berdarah, mhm, atau cabut gigi itu pendarahan, sembuhnya kalau untuk pasien diabetes kan agak lama. mhm, Jadi ditanya gula darahnya harus di bawah 200 baru bisa dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mmm, scaling atau cabut gigi. Tapi kalau tindakan yang kayak tambal gigi, itu nggak menyebabkan pendarahan, jadi bisa heeh, dilakukan aja sih, aman-aman aja. Tapi kalau mmm, tindakan yang menimbulkan pendarahan, yang penting gula darahnya di bawah 200 dan diabetesnya terkontrol. Kalau terkontrol nggak akan ada masalah apa-apa kalau ke dokter gigi. mmm. Wah, ini bagus juga tips untuk yang diabetes ya. Iya, Oke. mmm, Selanjutnya kita lanjutkan kepada Ibu Helen Tobing. "Dokter, saya pernah ke dokter bedah mulut tahun 2012 yang lalu. Operasi geraham terakhir yang tumbuh dan nojos-nojos ke gusi lidah karena kaflingnya udah habis. Nah, habis dibedah mulut bibir bawah saya kebal dan nggak bisa merasa sampai sekarang. Apa itu ada saraf-saraf halus yang kepotong? Nah, ini oh kasihan juga iya, nih kalau sampai sekarang mhm, dari tahun 2012 lama juga ya Helen ya? iya Wah, sih. ini menyiksa ini, Oh iya, gimana nih? Mhm, kenapa ini? memang, mmm, sebentar ya saya tunjukin gambar, Wah, biar lebih luar mengerti ya. luar biasa nih Dokter Weni nih, sangat jelas menjelaskannya dengan video dan gambar-gambar. Iya, jadi kita bisa lihat, mana zoom? Jadi ini namanya trigeminal nerve. Mhm, Jadi di dekat kuping ini ada saraf besarnya trigeminal, baru mhm, ada yang berhubungan ke mata, hidung, baru yang ke bawah ini ke gigi atas, dan yang warna ungu di bawah ke gigi bawah, lidah, dan lain-lain. Nah, pas operasi gigi geraham paling belakang itu, mungkin itu berarti gigi geraham bawah yang dioperasi, bisa jadi sarafnya kena. Pas dicabut, biasanya ujung akarnya itu kadang-kadang menyentuh saraf, yang meng apa sih, yang untuk memberikan nyicip ya? rasa ke lidah itu loh. Heeh, Jadi kalau atau perasa, bibir depan, bibir bawah depan sini, karena dia mhm, nyambung kan. Kalau misalnya sarafnya memang bisa kepotong atau kesenggol sedikit, memang ada resiko operasi gigi rahang bawah itu, giginya, jadi kebas. Bisa di mmm, lidah, bisa juga di bibir. Jadi memang ada resiko seperti itu sih. waduh, Biasanya habis operasi itu dokternya kasih vitamin B12 kayak gitu selama beberapa lama supaya fungsi sarafnya normal kembali. Tapi kalau udah lama seperti ini mungkin harus konsultasi lagi ya Bu ke dokter saraf. mmm. Iya, Jadi, Bu Helen coba ke dokter saraf ya supaya nyaman gitu, siapa tahu bisa sembuh ya. iya karena nggak enak banget sih memang kalau Heeh, kebal di nggak bibir enak bawah. banget, bener. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Clara ya. Dokter, kenapa gigi bungsu ada yang tidak tumbuh, ada yang tumbuhnya miring, bahkan tidur? Apa penyebabnya bisa tumbuh miring? Apakah kalau tumbuhnya tidak sempurna atau miring harus dicabut? Dan apa resikonya kalau dibiarkan saja tidak dicabut, khususnya di usia 20-an tahun ke atas? Apa ada keturunan penyakit gigi? Oh Ada tuh iya, tadi ya. tadi penyebabnya iya saya sudah menjelaskan ya kalau, Heeh. ada keturunan memang, terus kalau efeknya nggak dicabut itu, mmm, kayak,
sebentar ya. Ini contohnya yang tadi, kalau ini giginya nggak dicabut, biasanya gusi atasnya kalau ini baru miring sedikit, gusi atasnya nonjol, kalau dipakai gigit, nanti jadi bengkak berulang, kadang bengkak, kadang-kadang hilang gitu. Minum obat doang bisa aja hilang, tapi kegigit lagi, bengkak lagi. Jadi di bawah gigi geraham terakhirnya harus dicabut. Nah, kalau gigi bungsu ini dicabut, pasti juga dicabut. Ini khusus untuk gigi bungsu ya. Karena kalau yang bawah dicabut, atas nggak dicabut, nanti yang atasnya turun. Jadi nanti pas gigit lagi, setelah beberapa bulan, jadi gigitannya nggak seimbang. Tabrak-tabrak gigi bawah, nanti jadi sakit lagi. Jadi biasanya sepaket kalau gigi bungsu itu cabut atas bawah. Nanti dia soalnya lama-lama makin turun, gusinya bengkak. Karena dengan 2 geraham saja sudah cukup untuk kita mengunyah. Jadi kalau nggak ada gigi geraham ketiga juga tidak apa-apa. Itu. Lalu efek keduanya, ini misalnya orang sudah pakai kawat gigi, giginya sudah rata, tiba-tiba gigi bungsu ini tumbuh. Ini udah pakai kawat giginya umur SMA 16, 17 lepas misalnya. Tiba-tiba umur 18 giginya tumbuh, giginya udah rata, dia bisa balik lagi, jadi berantakan lagi. Makanya Wah. harus dicabut untuk gigi bungsu ini. Lalu selain itu, ini contoh yang ketiga, gigi bungsunya tumbuh miring, dia membuat celah di gusi karena miring, jadi nggak kelihatan, tapi gusinya sering bengkak-bengkak, itu bisa jadi karena sisa makanan masuk ke celah gusi, jadi bengkak berulang. Selain itu juga, gigi bungsu ini bisa merusak gigi di depannya. Kalau dia dorongannya terlalu kuat, gigi ini bisa menyebabkan lubang pada gigi geraham kedua. Nah, kalau lubangnya masih ada di mahkota, masih bisa ditambal oleh dokter gigi. Tapi kalau udah ada lubang di akar, kayak di gambar ini, didorong sama gigi yang miring, nanti otomatis gigi depannya harus dicabut juga. Jadi 2 gigi yang dicabut. Memang kalau gigi tumbuhnya miring itu harus dicabut sih, untuk mencegah komplikasi yang banyak tadi. Gitu ya. Terus Seperti harus itu pasang biasanya. gigi palsu dong, Dok? Nah, kalau untuk gigi geraham ketiga tidak perlu pasang gigi palsu karena kalau ada 2 gigi geraham sudah cukup. Jadi kalau gigi bungsu dicabut nggak usah diganti karena kadang space-nya juga terlalu kecil di belakang. Gitu. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih ya, Dok. Semoga menjawab Iya. tadi ya. Ini dari Ibu Ellen, Dok izin bertanya, saya kesulitan menelan obat tablet. Jadi obat tablet saya punya terlebih dahulu, apakah ada efek ke gigi atau gimana, Dok? Mengingat kandungan obat ada zat kimianya. Ini anak Oh saya juga iya. nih yang kecil nggak bisa nelan tablet. Waduh, mesti digerus. Nggak apa-apa sih, kalau bisa juga digerusnya di luar, asal nggak lama-lama kan nempel di giginya, digerus habis itu langsung minum air, pasti bisa, nggak terlalu nempel di gigi gitulah, kalau menurut saya sih. Tapi kalau orangnya memang ada orang yang selalu makan asam setiap hari, giginya memang bisa tipis, jadi ngilu di bagian dalam ya, kalau setiap hari makan, asam-asam. Oh gitu, Kalau asam-asam ya? obat tergantung, saya belum pernah ini sih lihat penelitiannya kalau mengunyah obat. Iya. Walaupun ada zat kimia tapi, tergantung zat kimianya apa juga, mengikis atau tidak juga saya tidak tahu gitu, asam atau tidak. Tapi kalau lebih baik lagi digerusnya di luar mulut, baru ditaruh di sendok, diminum Diaduk sama minum ya. iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Budiana. Dok mau nanya bagaimana tentang thinner gigi yang dijual online yang katanya jauh lebih kuat daripada gigi palsu dan memasangnya mudah atau bisa dilakukan sendirian di rumah? Oh iya, kalau gigi veneer itu kalau jual online kayaknya agak susah karena setiap manusia kan bentuk giginya beda-beda ya. Memang sih Beda-beda. saya pernah, ada coba beli untuk lihat ini bener apa enggak. Ada kayak gigi palsu yang katanya tinggal dimasukin ke air panas baru Nah, dipasang. Tapi biasanya itu nggak pas. Nggak pas karena
gigi itu yang kelihatan bukan cuman buat cantik doang, tapi untuk fungsinya kalau dipasang tapi gigitnya nggak enak, malah sakit-sakit di sini kan bahaya, apalagi kalau dipakai terlalu lama. Dan biasanya veneer itu pasti harus ke dokter gigi, dicetak sesuai dengan ukuran gigi masing-masing. Jadi kalau beli online pasti nggak pas. Hmm. Dan juga kelihatan ketebalan. Veneer itu ada ukuran-ukurannya, biasanya cuma 2 milimeter, 2 milimeter itu pendek banget, tipis banget, jadi giginya nggak kelihatan tebal. Kalau kita beli-beli online pasti jadi kayak tebal, kelihatan banget gigi palsu. Baru ukurannya Oh, gede-gede lagi, nggak pas gitu. nggak pas ya. Iya, Oke, jadi lebih bagus memang ke dokter ya, karena nanti biar iya, dicetak ya, dilihat apakah perlu atau tidak gitu kan. iya. Belum Oke, tentu perlu juga. iya. Ini Pak Gunawan pertanyaannya banyak dan tadi Pak Gunawan raise hand. Apakah mau bertanya langsung aja Pak? Karena untuk hari ini 5.30 kita sudah harus masuk masuk ke sesi kedua. Jadi Pak Gunawan mau tanya langsung atau saya bacakan pertanyaannya nih sekarang? Gimana Pak Gun? Boleh di-unmute? Ya dok, saya udah lupa apa yang saya tulis tuh dibacakan aja apa ya? Mau dibacain? Iya, iya, bolehlah diborong aja lah Ibu Peggy kalau nggak keberatan. Saya juga udah lupa, udah kelamaan sih. Oke, saya bacain ya Pak Gun. Iya, terima Ya, nih, kasih Bu Peggy atas kemurahan sama-sama. hatinya. Dok, apa kumur-kumur dengan betadine biru bisa atasi gusi yang sering bengkak dan sensi gitu? Antibiotik apa yang sebaiknya dikonsumsi? Mana yang lebih efektif? Kenalog atau Aloclair gel buat gusi sensi? Oh, oke. Mm. Betadine biru itu kita pertama harus tahu gusinya penyebabnya karena apa. Kalau Aha. gusinya bengkak karena giginya bolong, mau si kumur segimanapun juga nggak akan sembuh gusinya. Hmm. Jadi pertama harus tahu penyebabnya apa. Terus obat kumur itu nggak boleh dipakai lebih dari 2 minggu. Karena kalau dipakai lebih dari 2 minggu itu bakteri baiknya malah mati. Kalau bakteri baiknya mati, yang tadi saya jelaskan malah bisa jadi tumbuh jamur di Hmm. mulutnya gitu. Ya, ya, ya. Lalu ya kalau gusi bengkaknya karena karang gigi banyak, berarti karang giginya yang dibersihkan. Jadi kalau kayak obat kumur itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu. Kalau gusi bengkaknya karena diabetes, walaupun dia kumur-kumur nggak akan langsung sembuh. Itu pasti dari sistemik harus ke dokter penyakit dalam dulu, diobati diabetesnya, nanti yang lainnya juga akan menurun, seperti itu. Jadi betadine itu digunakannya tergantung kalau misalnya simptomnya agak emang bisa mencegah sih kalau misalnya kayak habis cabut gigi gitu, ada yang dikasih betadine supaya lukanya nggak infeksi, itu boleh, tapi nggak lebih dari 2 minggu. Terus antibiotik yang dikonsumsi tergantung, kalau cuma sakit gigi doang jangan minum antibiotik. Antibiotik itu dikasih kalau misalnya pasiennya udah bengkak, giginya besar atau udah demam. Kalau masih sakit aja nggak usah minum antibiotik. Lalu Kenalog atau Aloclair gel. Kalau Kenalog itu adalah steroid. Dia itu steroid, nggak boleh dipakai sembarangan karena steroid itu menurunkan imun sistem kita. Kalau kita pakai steroid sembarangan, yang ada bisa kena penyakit yang lain. Kalau apa-apa pakai steroid, misalnya bengkak sedikit, minum Dexa, nanti imunnya turun kalau keseringan. Walaupun dia bisa menurunkan bengkak. Kalau Kenalog itu steroid, misalnya ada sariawan yang banyak, ada Kenalog itu ada yang kumur, ada yang gel. Misalnya kalau sariawannya banyak di seluruh mulut, kita males olesin satu-satu, ya beli yang kumur, tapi yang nggak boleh dipakai lebih dari 2 minggu. Tapi kalau cuma satu gede di sini, sariawan diolesin Kenalog, nggak apa-apa, nggak boleh lebih dari 2 minggu, tapi caranya gusi misalnya sariawan di bibir, bibirnya dilap dulu pakai tisu agak kering, baru diolesin Kenalog atau Aloclair, habis itu nggak boleh makan, nggak boleh minum 1 jam. Jadi dia lebih efektif. Kalau habis olesin Kenalog langsung kumur-kumur itu dia nggak akan efektif. Kalau Aloclair itu lebih aman digunakan karena dia bukan steroid. Tapi jangan lebih dari 2 minggu dan nggak usah sering-sering. Iya.
harus tahu penyebabnya apa ya, Pak. Iya, Jadi jangan pakai obat kalau belum tahu penyebab infeksi itu apa. iya. Oke, Pak Gunawan boleh jalan-jalan ke Rumah Sakit Advent Bandung ya. Udah banyak nih dokter yang kenal Pak Gunawan. Baik, Pak Gunawan, pertanyaan yang lainnya kita akan bahas di sahabat depan ya, karena kita akan hadirkan kembali dokter gigi nanti ya, mungkin dokter Weni atau dokter gigi yang lainnya ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena Iya, waktunya sudah lewat, kita akan masuk kepada sesi yang kedua dan juga sudah maghrib. Dokter Weni, terima kasih untuk waktunya, ilmunya ya, yang sudah dibagikan pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, ikuti sesi yang kedua ya, nanti kata-kata bahagianya dari baiklah. Dokter Alvin. Terima kasih Dokter Terima Gigi kasih Weni. banyak Ibu Ya, Peggy, Pak Joko, dan semua yang sudah bertanya. Tuhan Terima kasih memberkati. dokter, Tuhan memberkati. amin. Tolong kasih reaction untuk Dokter Gigi Weni ya. Dan kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Dokter bisa lihat ya reactionnya. Oke, silakan motivator rohani kita Bapak Joko Santoso. Baik, selamat sore, selamat bertemu kembali. Mohon maaf kalau suara saya ada ribut-ribut, ada bunyi, ada sound latar belakangnya, karena lagi di Balikpapan dalam pelayanan kami. Apakah suara saya jelas, Bu Peggy? Jelas dan berisik di belakangnya. Mohon maaf, Oh, saya ada sudah di coba balik mencari papan tempat, ternyata. Silakan Dok, Iya. silakan. lagi mencari tempat yang lebih suaranya lebih tenang, tapi ternyata nggak dapat. Ini ruang pendeta nih. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya mau coba membawa tentang pengendalian diri. Coba kita lihat apa definisi pengendalian diri. Pengendalian diri berarti menolak apa yang berbahaya dan menggunakan apa yang baik dengan tidak berlebihan. Sekali lagi, pengendalian diri berarti menolak apa yang berbahaya dan menggunakan apa yang baik dengan tidak berlebihan. Nah, di sini ada contoh pencobaan atau pengendalian diri yang dihadapi oleh Daniel yang ada dalam Daniel 1 ayat 3 sampai 8 dan 17 sampai 20. Ada pertanyaannya, dengan cara apa Allah memberkati Daniel karena mengambil sikap mengenai hal-hal tertentu tentang makan atau minum. Jadi pengendalian diri di dalam buku Daniel ternyata tentang apa? Makan dan minum. Ya, kalau kita baca di sana, kita lihat bahwa ketika raja memerintahkan kepada Aspenas, kepala istananya untuk membawa beberapa orang-orang Israel yang berperawakan baik, orang-orang muda yang tidak bercacat celah, memahami berbagai hikmat, dibawa kepada raja dan disuruh memberi santapan raja dan meminum anggur yang biasa diminum raja. Tetapi Daniel dan teman-teman berketetapan untuk tidak meminumnya dan tidak memakannya. Poin pengendalian diri di sini ditekankan dalam buku Daniel ada dua tentang bagaimana makan dan minum. Saudara perhatikan, penyakit mulai dari kepala sampai pada kaki atau seluruh tubuh kita banyak penyebabnya dari bagaimana memilih makanan dan minuman. Sekali lagi, apa yang kita makan dan kita minum setiap hari mempengaruhi kesehatan kita, sehingga perlu pengendalian diri untuk kedua hal ini. Nah, ketika Daniel dan teman-temannya mengambil sikap tidak menajiskan diri, mengendalikan diri dengan tidak makan dan minum makanan raja, apa yang mereka dapat? Atau apa janji berkat Tuhan yang mereka dapat? Kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kalau kita boleh cari persamaan, kenapa kita kurang berhikmat? Kenapa kita kurang pandai? Itu bisa dilihat dari apa yang kita makan dan kita minum. Karena makanan yang kita makan dan kita minum dan minuman yang kita minum itu mempengaruhi hormon serotonin yang ada di dalam otak kita, sehingga mempengaruhi tingkat kecerdasan kepandaian kita, saudara. Jadi perlu pengendalian diri. Ketika dilakukan pengendalian diri, maka metabolisme tubuh kita, hormon yang
memberi makan kepada otak kita, menimbulkan kepandaian yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Dan ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua orang ahli jampi di seluruh kerajaan ini. Jadi saudaraku, Indonesia juga membutuhkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana. Itu didapati ketika kita mampu melakukan pengendalian diri terhadap apa? Makan dan minum. Mengapa orang Kristen harus memperhatikan mengenai apa yang harus dimasukkan ke dalam tubuh mereka? 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suciku, bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudaraku, kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita, dengan apa yang kita masuk ke dalam tubuh kita, kita harus perhatikan itu dengan baik dan benar. Seperti apa? Seperti Daniel dan teman-temannya. Kita juga lihat, Yesus pun dicobai. Di sisi mana Yesus dicobai dengan keras? Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 4, Yesus dicobai ketika dia lapar. Tentang apa? Makan dan minum. Jadi bagaimana Yesus pun mampu mengendalikan diri terhadap makan dan minum, kita pun sebagai pengikut Yesus harus mampu mengendalikan diri tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita masuk ke dalam tubuh kita sebagai bait Roh Kudus Allah. Kalau kita lihat apa kegagalan bangsa Israel, mereka punya masalah adalah paling banyak tentang makanan dan minum. Janganlah kamu melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang, sehingga suatu hari telah tewas 23.000 orang. Ini bangsa Israel. Jangan mencobai Allah, janganlah bersungut-sungut. Semua ini telah menimpa mereka, bangsa Israel, sebagai contoh. Jadi saudaraku, jangan sampai apa yang terjadi pada bangsa Israel tentang bagaimana makan dan minum, terhadap Daniel tentang makan dan minum, kita sudah dengar firman Tuhan ini. Mari saudaraku, kita kendalikan diri kita tentang apa yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita tentang makan dan minum. Dan ini akan mempengaruhi kepandaian kita, kesehatan kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Pak Joko langsung tutup dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Allah yang bertahta di bagian surga, terpujilah nama Tuhan untuk hari yang baik. Kami boleh menerima penyuluhan kesehatan tentang bagaimana menjaga kesehatan mulut dan gigi kami. Terima kasih untuk Dr. Weni yang sudah menyampaikan ini, dan semoga kami boleh mampu Tuhan untuk menjaga kesehatan gigi kami. Bila mana kami tidak mampu, kami akan datang berkonsultasi ke Dr. Gigi Weni, dan kami boleh mendapat perawatan gigi yang baik dan memiliki kesehatan tubuh fisik yang baik, karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus Tuhan. Kami juga telah mendengar motivasi rohani tentang pengendalian diri. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengendalikan apa yang dapat kami masukkan ke dalam tubuh kami. Baik makan dan minum yang kami lakukan setiap waktu, setiap hari. Tuhan tolong agar apa yang kami masuk adalah hal-hal yang baik, boleh memberikan kesehatan kepada tubuh kami, dan Tuhan memberkati kami dengan kepandaian, kebijaksanaan, dan kami pun boleh memiliki tubuh yang sehat. Dengarlah seru doa kami ini Tuhan, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin.